Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, jemaah salat Idul Adha yang sama-sama mengharap ridha Allah Jalla Jalaluhu. Ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah berhenti dekade pajanna. Mereka papenya membagi kita nikmat dan nikmat. Mulai kita bangkit dari tidur sampai hendak tidur kembali, semua kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan itu datangnya dari Allah Jalla Jalaluhu. Maka alim ulama bagi tahu bahwa sesungguhnya manusia tak ada lagi alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dekakan alasan tak untuk itu syukuru ki papenya menapa Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tercurah kepada Nabi Allah baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasul. Manusia yang paling santun di dunia, paling baik akhlaknya, paling bijaksana keputusannya, manusia yang paling panjang tahajudnya, paling bagus tajwidnya. Bahkan hadir, dialah satu-satunya manusia yang namanya disandingkan dengan namanya Allah Jalla Jalaluhu. Malaikat tak satu pun yang bersanding dengan namanya Allah, kecuali makhluk yang terbaik, manusia pilihan yang diberi gelar Habibullah, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gemah takbir berkumandang seantero jagat raya, dari benua Afrika sampai Eropa, benua Australia sampai Asia, dari ufuk timur, barat, utara, selatan. Orang-orang yang ada kekuatan iman dalam dirinya membesarkan Rabbnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dua perhelatan akbar yang secara sekaligus orang-orang beriman rayakan. Yang pertama, berangkatnya jemaah haji untuk menyempurnakan Islamnya, melaksanakan rukun-rukun hajinya, menyelesaikan wajib-wajib hajinya mulai tanggal 8 Zulhijjah yang kita kenal dengan hari Tarwiyah. Beruntung orang-orang yang saum di hari itu. Siapa orang yang berpuasa di hari itu, kata ulama, seolah-olah dia telah berkorban 1000 onta. Hari pertama, mimpi yang datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai pada puncak ritual haji. Keesokan harinya 9 Zulhijjah, wukuf di padang Arafah yang dimulai dengan khutbah Arafah. Beruntung orang-orang yang saum di hari itu 9 Zulhijjah, diampunkan 2 tahun dosanya, setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Sampai nanti jemaah haji menyelesaikan ritual hajinya pada tanggal 13 hari Tasyrik. Hadirin yang mulia, orang-orang beriman yang terpanggil oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk menyempurnakan keislamannya dengan teriakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Menunjukkan kecintaannya kepada Rabbnya.
ketika manusia berada di pada mahsyar kelak, yang membedakan iman dan takwa mereka. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa jannah. Haji yang mabrur, kata Nabi, tak ada ganjaran kecuali surga. Wahai orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berhaji, dia mampu beli mobil mewah, tak lagi terhitung, rumah megah, apartemen, tapi dia tidak ada keinginan berhaji, maka Allah sampaikan hendaknya ia memilih dua kematian. Dia akan mati dalam keadaan Yahudi atau dia akan mati dalam keadaan Nasrani. Maka hati-hati orang yang dititipkan amanah kemampuan secara finansial dan materi serta fisik dan mental, tapi tidak ada keinginan untuk tunaikan hajinya. Kemudian perhelatan akbar yang kedua, bagi orang-orang yang pada tahun ini tidak dapat melaksanakan hajinya, maka perintah kedua yakni menyembelih hewan kurbannya. Di akhir nanti tanduknya, kuku-kukunya, bulu-bulunya akan datang menghadap di hadapan Allah. Kemudian dia bersaksi, duhai Allah, Rio biasa engkau aku BTN nama Rio di masjid binti Marwati, keadaan ekonominya tidak begitu kaya, hampir bisa dikatakan dia pas-pasan, tapi ya Rob, dia ingin menunjukkan ketakwaanmu, ketakwaannya kepadamu, sehingga dia usaha 7.000 per hari dia simpan untuk berkurban di hari nahar. Ya Rob, sebelum hewan kurbannya disembelih, maka ampunkan seluruh dosa-dosa sebulan. Maka beruntunglah orang-orang yang hari ini terlarang memotong kukunya, terlarang memotong rambutnya sampai hewan kurbannya disembelih. Beruntunglah orang-orang yang setelah salat subuh tadi tidak makan, tidak minum, berpuasa dia sampai turunnya khotib dari mimbar, dan dia mengambil makanan yang paling afdal dia makan, yakni hati daripada hewan kurbannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang mulia, tahukah kita bahwa ritual, sebagian besar ritual haji dan ritual kurban hewan ini diambil dari sejarah kisah perjalanan satu rumah tangga yang Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran. Seorang Nabi, seorang Rasul, termasuk 5 Nabi Ulul Azmi yang mendapatkan gelar Khalilullah, orang yang dekat dengan Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Manusia yang begitu banyak tarbiyah, begitu banyak cobaan, begitu banyak penderitaan yang berhasil dia lakukan. Jadi semakin tinggi satu pohon, semakin kencang angin yang menaungi, semakin orang dekat kepada Allah, maka ujian, tarbiyah untuk mengangkat derajatnya semakin banyak. Hadirin yang mulia, maka jangan khawatir manakala dalam kehidupan kita ini banyak ujian, banyak cobaan, banyak tarbiyah, itu berarti Allah hendak meninggikan derajat kita. Dimulai daripada penderitaan yang dialami ketika dibaiat, terlalu panjang kalau mau dicerita semua. Ketika setelah dibaiat menjadi seorang nabi dan rasul yang tinggal dan hidup di negeri Babilonia yang dipimpin oleh seorang raja zalim yang bernama Namrud laknatullah. Perang besar dalam jiwa, memperjuangkan agama kah atau menghargai ayahnya yang menjadi orang penting dalam kerajaan, bahkan
menjadi produsen berhala yang disembah oleh orang-orang kampung tersebut. Ashab, ayah baginda Ibrahim alaihissalam. Satu ketika ada kebiasaan setiap ujung tahun orang-orang pergi daripada ujung kampung, sehingga satu tempat yang berkumpul berhala-berhala dimanfaatkan oleh Nabiullah Ibrahim. Masuk dia untuk mentauhidkan Allah, menghancurkan seluruh berhala-berhala kecuali meninggalkan satu berhala yang sangat besar, yang paling besar, lalu mengalungkan kapak yang tadinya dipakai untuk menghancurkan berhala yang lain. Begitu sang raja datang, orang-orang pun berdatangan melihat tempat penyembahannya. Berhala-berhala itu telah hancur. Maka sang panglima kerajaan pun telah feeling bahwa yang melakukan ini Ibrahim. Maka sang raja pun memanggil daripada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, sini kamu." Didatangkanlah Nabiullah Ibrahim ke depan seluruh kerajaan rakyatnya. Maka disidanglah Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kamu harus akui bahwa engkau telah menghancurkan berhala-berhala tersebut." Maka dengan tenang, dengan kebesaran Allah di jiwanya, Nabiullah Ibrahim menjawab, "Wahai Tuhan, mana mungkin saya yang menghancurkan berhala-berhala itu? Kalau kau tidak percaya, maka silahkan tanyakan sendiri kepada berhala itu." Maka Raja Namrud pun berkata, "Wahai Ibrahim, apakah kamu gila? Kau suruh saya bertanya kepada patung yang tidak bisa menjawab apa-apa." Maka kata Nabiullah Ibrahim, "Kalian semua lebih gila lagi, menyembah sesuatu yang tidak mampu berbuat apa." Subhanallah, dapat wahyu yang perkataannya mampu menghancurkan semua isi kerajaan, termasuk Namrud laknatullah alaih. Maka sang raja pun marah, kemudian membakar Nabiullah Ibrahim. 40 hari 40 malam Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api yang berkobarannya begitu besar. Tetapi apa yang terjadi kepada orang-orang yang cinta kepada Allah, kepada orang-orang yang menolong daripada agama Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah kamu dan berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Sehingga hadirin yang mulia, tidak satu helai bulu pun daripada Nabiullah Ibrahim yang copot dari kulitnya. Bukan terbakar, tapi ketika ditanya Nabi Ibrahim satu masa, "Wahai Nabiullah, saat kapan engkau merasakan kebahagiaan dalam kehidupanmu?" "Ajib Bapak." Jawaban Nabiullah Ibrahim, "Ketika aku dibakar di dalam api." Subhanallah, tidak sampai di situ penderitaan Nabi Ibrahim. Maka terusirlah Nabi Ibrahim dari kampung negeri Syam yang sekarang Palestina menuju satu tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan ketika itu, Makkatul Mukarramah. Ketika itu tak ada satupun kehidupan, baik itu binatang, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu manusia. Tak ada satupun manusia yang tinggal, yang hidup di Makkatul Mukarramah ketika itu. Tapi Nabiullah Ibrahim mendapatkan perintah untuk membawa keluarganya, istri kedua, yakni Siti Hajar radhiyallahu anha, beserta anak yang baru saja dilahirkan dalam keadaan merah, harus dibawa dengan mengendarai onta kecil menuju satu kampung yang tak ada tanda-tanda kehidupan. Begitu sampai di satu bukit yang namanya Safa, maka Nabiullah Ibrahim pun pergi meninggalkan istri dan anaknya. Maka Sayyidatina Hajar pun bertanya, "Wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, kamu hendak kemana? Apakah engkau hendak meninggalkan kami di tengah padang tandus tak ada tanda-tanda kehidupan?" Nabiullah Ibrahim tidak menjawab, hanya memberikan isyarat kesedihan. Maka pertanyaan kedua pun dilontarkan, jawaban pun tak dapat. Pertanyaan ketiga lagi yang terakhir. Maka wanita soleha mendapatkan ilham dari Allah bahwa suamimu meninggalkan engkau
bukan untuk menghina, menganiaya kamu, bukan untuk membuat kamu menderita. Perjalanan ini dinamati oleh teman-teman tabligh hari, meninggalkan keluarganya bukan untuk menganiaya keluarga, meninggalkan keluarganya bukan untuk membuat penderitaan kepada keluarganya, tapi perintah Allah, sami'na wa ata'na. Banyak orang berkata, wahai jamaah tabligh, kalau kau pergi tinggalkan istrimu, maka kau akan masuk neraka, kau akan berdosa. Hei, kalian yang berkata seperti itu, sadarkah kalian bahwa tak satu pun dari 124.000 nabi, 313 orang rasul yang tidak pernah meninggalkan istri dan anaknya karena Allah? Karena perintah Allah, sebenarnya hati belah, tapi karena lillahi kalimatillah, demi untuk menegakkan agamanya Allah. Sami'na wa ata'na. Apa yang terjadi hari ini? Ketika bekal di tangan habis, ketika air susu pun tak ada lagi, Nabiullah Ibrahim kecil menangis, Ismail kecil menangis. Maka sang ibu yang melihat penderitaan anaknya berlari kecil dari Bukit Safa Marwah sebanyak 7 kali, berharap ada kabilah yang berlalu bisa dimintai pertolongan, tapi tidak satupun manusia yang lewat ketika itu. Maka di ujung perjalanan usaha 7 kali dari Bukit Safa Marwah, pulang balik. Di saat fatawakkal Allah, nusratullah gaibiyah pun datang. Asbab hentakan kaki Nabi kecil Ismail mampu mengeluarkan air. Karena Sayyidatina Hajar bukan orang Arab, beliau berasal dari Kipti Mesir, maka dia berbahasa Sam, berkumpul. Maka hari ini sampai detik ini air Sam-Sam tidak akan habis airnya untuk dinikmati seluruh manusia dari seluruh dunia. Keberkahan keluarga yang berkorban untuk agamanya. Apakah sampai di sini penderitaan? Puncak penderitaan, dengarkan baik-baik. Berapa tahun meninggalkan istri dan anak-anak? Bukan 4 bulan, bukan 40 hari. Kalau jamaah tabligh hari ini paling lama 4 bulan, 40 hari. Nabiullah Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya selama 13 tahun lamanya. Siapa yang mendidik Nabi Ismail? Sehingga tak ada satupun anak yang akan mengalahkan kesolehan Nabiullah Ismail sampai hari kiamat, tak akan pernah ada. Siapa yang mendidik Ismail? Siapa? Ada pikiran-pikiran jahil yang merasa kita mampu mendidik anak, bukan. Berapa banyak anak yang tidak pernah ditinggalkan oleh ayahnya jadi gelandangan, jadi pemabuk, jadi pencuri. Tapi berapa banyak anak yang selalu ditinggalkan orang tuanya karena Allah bimbing dia, jadikan dia ahli-ahli Al-Quran. Karena Allah telah janjikan dalam surah Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, barang siapa yang menolong agama Allah, niscaya, kata Allah, aku akan menolongnya dan mengokohkan langkah-langkahnya di depan musuh-musuhnya. Maka hadirin yang mulia, kalau mau ditolong sama Allah, tolong agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimpi di 8 Zulhijjah, namanya hari tahunnya, belum yakin. Karena mimpi itu perintah untuk menyembelih anaknya. Maka tafakur yang panjang pun dibuat di satu padang yang namanya Arab. Nabiullah Ibrahim bertafakur yang sangat panjang, sehingga di tanggal 9 Zulhijjah pun tidur dalam keadaan duduk, bermimpi kembali dengan mimpi yang sama, diperintahkan untuk menyembelih anak. Keesokan hari kita kenal dengan hari Nahar, hari penyembelihan. Nabiullah Ibrahim pun pulang, sampaikan kepada sang istri. Karena Nabiullah Ibrahim pun tahu bahwa istrinya pasti akan sangat sedih. Anak si mata wayang yang ketika daripada usia 86 tahun, 68 tahun belum punya momongan,
diminta bermunajat, doa, baru dikasihkan keturunan anak. Begitu anaknya beranjak dewasa, datang perintah untuk menyembelih anak. Pertanyaan saya hadirin, andai kita semua berada pada posisi yang demikian, apakah kita masih menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah? Datang pulang ke rumah, sampaikan kepada sang istri dengan bahasa isyarat, wahai istriku yang tercinta, pakaikan pakaian terindah yang dimiliki oleh anak. Aku hendak membawanya ke satu tempat yang sangat indah. Maka dipakaikanlah pakaian yang terbaik. Dibawalah Nabiullah Ismail menuju satu bukit lembah yang kita kenal dengan Mina. Begitu ritual penyembelihan akan dimulai, maka sebelum ayahanda melakukan penyembelihan tersebut, Allah abadikan dalam surah ayat 102, ya bunai, ini arah firman, ani asba'uka fansur mazatara, wahai anakku, aku telah bermimpi menyembelihmu, maka pikirkanlah olehmu. Bagaimana pendapat sang ayah yang mendapat predikat Rasul, tidak serta-merta otoriter. Kalau dia punya keputusan langsung, tidak. Dia bagi pikir dulu kepada anak. Apa pendapat? Bagi pendapat. Anak soleh yang Allah amanahkan, yang Allah jadikan dia anak yang luar biasa. Ya abadi al-ma'tumah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, wahai ayah, abi, lakukanlah, lakukan. Engkau akan mendapatiku dalam keadaan sabar. Ritual penyembelihan hendak dimulai. Maka Nabiullah Ismail pun kecil berkata, wahai ayahku, ikat erat-erat tanganku, sehingga ketika engkau menyembelihku, aku tidak meronta. Tutup mata, sehingga ketika engkau menyembelih, tidak bertatap antara matamu dan mataku, sehingga engkau memutuskan tidak jadi menyembelihku karena engkau kasihan melihatku. Wahai ayah, tajamkan pisau, tajamkan ya Allah, ya ayah, sehingga tidak ada lagi selang antara nyawaku dengan surga. Terakhir, wahai abi, sudikah engkau membuka pakaianku? Akan kuberikan, sampaikan kepada ibuku sebagai hadiah terakhir untuknya. Sampaikan kepada sang ibu sebagai hadiah terakhir untuk. Begitu bisa diajukan, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, membesarkan Rabbnya dari mulut Nabi Ibrahim, kemudian disambut oleh Nabi Ismail. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Apa yang terjadi ketika hamba-hamba Allah ikhlas menjalankan perintahnya? Ternyata Allah hanya ingin menguji daripada Nabiullah Ibrahim. Tidak mungkin Allah menganiaya orang-orang beriman, sehingga malaikat Jibril pun datang membawa kibas kambing kecil dari surga sebagai ganti daripada Nabiullah Ismail. Sehingga hari ini tuan-tuan yang mulia, kita tidak lagi mengikuti atau mendapat tilas penyembelihan anak, tetapi kita hanya diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban kita sebagai pertanda bahwa kita betul-betul takut kepada Allah. Sebagai kesimpulan pada khutbah hari ini, hadirin jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, ini kehidupan dunia singkat. Kehidupan dunia ini tidak lama lagi kita tinggalkan. Wallah, maka berbenahlah, mari kita bahagia di dunia yang sebentar.
lebih-lebih akhirat selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usianya untuk jumpa dengan Idul Kurban di tahun akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qul qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil qur'ani wal hikmah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang mulia, mari kita menundukkan pandangan, kita buka hati, kita angkat kedua tangan, tanda bahwa kita seorang hamba munajat kepada Allah. Sebab janjinya Allah, siapa yang mandi bersih dari rumahnya, kemudian dia memandangkan takbir, tahlil, tahmid menuju ke tempat lapangan atau masjid, kemudian dia mendengarkan khutbah setelah sholatnya, maka ketika dia mengangkat tangannya untuk berdoa, tak ada lagi doa yang tidak dijawab oleh Allah. Maka hadirin, mari kita doa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Doa Allah yang Maha melihat lagi Maha menatap. Tatap kami dengan tatapan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Duhai Allah, bil khusus kami yang ada di tempat ini ya Allah, bersimpuh memohon kepada-Mu ya Allah. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, kehilapan kami, ketakaburan kami ya Allah. Bimbing kami ke sisa-sisa umur kami ya Allah. Bimbing kami ke jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Duhai Allah, andai satu saat nanti tiba jadwal kematian kami ya Allah, matikan kami dalam Islam ya Rabbi. Matikan kami dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Matikan kami dalam keadaan wudu ya Rabbi. Matikan kami dalam keadaan zikir ya Rabbi. Matikan kami dalam keadaan membaca Al-Quran-Mu ya Rabbi. Matikan kami dalam keadaan bersujud ya Allah. Duhai Allah, kami punya kedua orang tua. Ada di tempat ini ya Rabbi, ada orang yang masih hidup orang tuanya, atau kedua-duanya masih hidup ya Rabbi. Bahagiakan mereka ya Allah. Panjangkan usianya dalam ketaatan kepada-Mu ya Rabbi. Duhai Allah, jangan lagi Kau sengsarakan mereka ya Rabbi. Mereka telah sengsara ketika kami kecil dulu ya Rabbi. Jangan Kau cabut nyawanya ya Allah sebelum Kau izinkan kami menggenggam tangannya bertawaf di Baitullah ya Allah. Izinkan kami menggenggam tangannya bersa'i di bukit Safa Marwah ya Allah. Izinkan kami merangkul tubuhnya di saat wukuf di padang Arafah ya Rabbi. Yang telah meninggal orang tuanya atau kedua-duanya telah meninggal ya Allah, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga, bukan jurang daripada jurang-jurang neraka ya Rabbi. Sebelum kami turunkan kedatangan kami ya Allah,
Duhai Allah, jangan Kau cabut nyawa ini ya Rabb, sebelum Kau sempurnakan Islam dalam diri kami ya Rabb. Tawakkalna la haula wala quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Wallahu akbar ma tasma'un. Jazakumullah khairan wa jazaa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.